Halo, teman-teman. Halo. Ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kita baru aja selesai ini ya, Riz, nonton. Nah, Dead on the Nile. Iya. Ya, itu detektif Hercule Poirot. Poirot lah sekarang. Kita nyebutnya Hercule Poirot aja lah, yang bahasa Indonesia di Indonesia kan. Oke, ini pertama kalinya aku nonton Riz, filmnya Hercule Poirot, karena sebelumnya udah ada Murder on the Orient Express itu aku kelewatan pas itu emang, dan novelnya sendiri pun nggak baca kalau aku sama sekali nggak baca, tapi tahu bahwa sejak zaman aku masih kecil di toko buku Gramedia itu memang selalu terpajang dan ramai dibicarakan orang dan populer karena pada saat itu Sherlock Holmes juga memang populer kan. Jadi gitu. emang genre misteri itu di publik kita. Ya. Selalu memang punya tempat khusus sih, Mas. Betul. Karena trivia juga, komik paling laku di Alex Media itu Detektif Conan. betul. Dan kalau buatku sendiri, experience-ku dengan Poirot ini, aku pertama kali baca itu pas aku awal di Jogja. Oke. Di Perpusda. Oh, oke. Yang covernya masih, yang zaman sampean itu covernya masih hitam gede. Iya. Full hitam kayak Mirawe itu kan. Betul. Kayak, iya, betul. Dengan masih terjemahan ala-ala jadul. Betul. Dan aku engaging sih memang. Agatha Christie ya, bukan Poirotnya ya. Oke. Karena Agatha Christie, Poirot itu cuma salah satu karakternya Agatha Christie. Karyanya dia salah satu. Ya. Kemudian diterbitkan lagi dalam format kayak gini nih. Terbitin lagi. Nah setelah itu kan Murder on the Orient Express beberapa tahun yang lalu kan tayang. Ya. Diterbitin lagi deh sama Gramedia. Aku lupa, Riz. Kenapa dulu nggak nonton ya? Dulu pengen nonton sebenarnya, tapi lupa. Kenapa ya nggak nonton? Bagus itu, Mas. Murder on the Orient Express. Iya. Setelah nonton itu aku langsung mencari. Tertarik ya? Mencari novel-novelnya. Oke. Ini tuh aku beli, udah aku sampul, belum ku baca. Karena aku pengen nonton tanpa terspoiler. Betul. Dan kita nggak akan spoiler nanti di sini. Biasanya kita spoiler. Biasanya spoiler, tapi karena ini film detektif, teman-teman. Jadi kalau kita kasih tahu siapa pelakunya gitu ya udah. Tapi yang menarik adalah tadi sebelum kita take ini, Mas Dari sudah nyari-nyari teman-teman tentang perbedaannya ya antara kok novelnya dan filmnya Dead on the Nile. Meskipun nggak detail, tapi ada catatan-catatan yang memang ternyata banyak hal besar yang berbeda. Iya, cukup signifikan. Siapa yang mati itu ada yang beda. Plotnya itu sama. Plotnya sama, tapi ada karakter-karakter yang diganti. Ya. Untuk gimana? Untuk mengakomodir film sebelumnya sih, Mas. Iya sih. Jadi di Murder on the Orient Express itu kan di akhir film. Itu setelah menyelesaikan kasus, itu Poirot itu dikasih tahu sama polisi, ada kasus di Mesir. Oh, untuk buka ini ya? Iya, makanya di sini ketika di Mesir, ternyata ada karakter yang dari Murder nongol di sini. Oke, aku juga awalnya nggak ada, tapi kemudian googling, oh ini ternyata cuma muncul di sana. Karena jarak dari Orient ke sini tuh agak panjang. Cukup jauh. Aku udah tahunnya nggak cuma lebih dari 3 tahun yang lalu kayaknya. Lebih Mas, lebih Mas. 3-4 tahun yang lalu. Ya kayaknya sih itu. Kita tadi lupa nggak googling itu. Betul. Oke, ini kita lompat langsung ke filmnya nih, Riz, gitu. Aku tadi udah bilang aku belum pernah nonton, belum pernah baca. Tapi aku suka misteri, suka detektif. Hampir separuh film aku nggak, kalau nggak tahu bahasa Jawanya tuh nggak jenak, nggak engaging untuk nonton karena ini apaan sih, karena aku nggak kenal karakterisasinya Hercule itu seperti apa, nggak paham gitu. Tapi karena ini cerita detektif ya coba ngikutin aja. Tapi begitu kasus pembunuhannya terjadi, nah itu mengubah semuanya mengubah. Jadi benar-benar pengen nonton sampai akhir. Dan catatan dariku, bukan catatan buruk tentunya, yaitu film ini tuh dari awal tuh atmosfernya, nuansanya tuh udah thrilling. Musiknya tuh thrilling banget. Dan ini kan di Mesir ya. Jadi apalagi. Ada tempat-tempat yang memang kayaknya tuh mistis. Atmosfernya tuh mistis gitu. Itu series yang aku seneng. Kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri gimana ya? Emang dibanding Murder, dibanding Dead on the Murder on the Orient Express, dia itu lebih banyak prolognya.
lebih panjang prolognya. Itu tadi yang ku bilang tadi ya. Jadi kalau emang agak butuh invest, aku paham sih perasaan orang. Cuman karena aku udah pernah nonton Murder dan aku suka karakternya Poirot. Jadi aku enjoy aja. Ditambah ngelihat Gal Gadot yang cantik gitu kan. Sebetulnya alasan nonton utamanya itu sih. Bukan lah. ditambah itu. Makanya kalau aku dari awal langsung kena sih, langsung engage. Karena emang gitu, aku suka Poirot. Aku udah suka Poirot. Mas Bagas kan ngelihat, soalnya memang Poirot ini berbeda. Dia menurutnya agak beda. Dia nyentrik aneh iya. Tapi ya kelihatan bapak-bapak biasa. Iya betul. Betul. Kita mau bandingkan sama Sherlock lah ya. Yang kira-kira sama-sama di London, sama-sama gini dah. Agak susah membandingkan detektif kalau kita nggak ngomongin Sherlock. Iya betul. Karena mau gimana pun juga Sherlock tuh kan menjadi benchmarknya ya. Detektif gitu loh. Dan kita nonton Sherlock karena Sherlock. Iya betul. Kita baca Poirot, kita baca buku-bukunya Agatha, itu karena ceritanya emang bagus. Iya. Betul. Poirotnya sendiri biasa. Dia nggak yang stand out banget kayak Sherlock gitu, iya kan Mas? Iya, kalau buat aku kan Sherlock tuh superior. Superior banget lah, kemampuan deduksinya itu. Iya. Dan baru ketika kemudian dia mulai akan memecahkan kasus, baru kelihatan sisi lainnya yang si Hercule nih. Ganas gitu. Ya, jadi kan serem banget karena mantan tentara juga kan. Jadi dia nanya-nanyain, metodenya kan sangat berbeda. Metodenya Hercule Poirot adalah interview, wawancara. Gitu kan, mengorek informasi dari orang-orang yang dia curigai. Notabene ya semua orang. Gitu. Kalau si Sherlock kan ya dia sininya muter sendiri. Dia ngeliatin, muter. Ngajak ngomong orang, minta tadi kayaknya ada buku, pinjem dong, minta dong kertasnya gitu. Nah kayak gitu kalau Sherlock kan. Tapi kalau si Hercule enggak, dari awal dia udah ngamatin sebenarnya. Jadi pada saat terjadi kasus dia tinggal ngeluarin aja apa yang kamu tadi gini kan, kamu tadi gini kan, kamu pas investigasinya itu ya. Betul. Makanya yang aku juga suka agak berbeda dibanding yang lain itu kan tadi Mas Bagas sudah bilang, Poirot itu pakai metodenya metode polisi. Iya. Dia dudukin orang, diinvestigasi, beneran diinvestigasi. Nggak nanyainnya itu beneran detil, dicecer gitu loh. Ya untungnya juga dia detektif yang sudah sangat punya nama ya. Jadi begitu orang ditanyain itu, waduh gimana nih? Itu asiknya di situ sih. Jadi kita sebagai audiens itu diperlihatkan apa yang Poirot lakukan. Maksudnya gini, clue-nya itu kita juga dapat gitu loh. Kalau sama Sherlock itu kan kita kadang-kadang atau seringkali malah justru Sherlock sendiri yang punya clue-nya. Jadi kita baru tahu ketika deduksi. Tapi dengan Poirot kita ikut tahu pelan-pelan sama Poirot itu. Kalau dibandingkan Sherlock jauh banget lah. Dia nggak se-advance Sherlock. Tapi dia adalah detektif yang mumpuni dengan metodenya sendiri. Mungkin ya, Sherlock itu dengan kemampuan dalam tanda petik supernaturalnya dia bisa jauh melampaui pemikiran orang. Tapi kalau Hercule Poirot ini dia nyusun aja dari awal. Dari awal dia ngamatin, disusun. Kita, dia tuh our usual people gitu loh. Emang cuman aneh aja orangnya. Aneh aja. Nah, ini Riz, filmnya sendiri gimana? Menikmati aku atau menikmati. Agak terganggu sedikit sih sama boasting cintanya itu sih. Itu temanya teman-teman. Kalau di Orient Express ada temanya nggak? Ada. Cuman nggak segininya dia ditekanin. Kalau gitu. ini eksplisit banget soalnya. Eksplisit banget. Bahasnya tentang cinta teman-teman. Gitu. Jadi cintanya, masa lalunya si Hercule sampai yang tokoh-tokoh yang terlibat nanti. Itu jadi agak too much. Betul, kita jadi nonton, bahkan di endingnya pun ada percikan ungkapan cinta yang kita rasa nggak perlu lah gitu. Menurutku ini malah bikin nggak bisa ada sequel. Aduh. Iya sih. Nah, itu yang bikin gimana ya? Buku-bukunya Agatha itu kan emang selalu emosional. Jadi yang dia bikin novel misteri tapi emosional. Penekanannya bukan pada memecahkan misterinya, tapi pada kenapa misteri ini terjadi. Kalau dibandingin dengan komik, ini Conan itu Sherlock. Conan itu apa namanya? Sherlock. Kindaichi.
Dia spending so much time untuk build karakter. Iya. Itu yang aku suka sih dari sini. Oke. Di Murder tuh bagus banget dengan gak subtle, tapi di Death and the Nil ini agak terlalu too much ngomongin cinta terus. Betul, jadi betul. Aduh ngapain sih gitu. Iya ini penting cuman preachy banget gitu loh. Oke, sebagai orang yang baca novel meskipun belum semuanya dan nonton Orient Express, apakah memang di novel itu Hercule Poirot seringkali mengatasi atau mengalami bekerja di kasus pembunuhan gitu di tempat yang terisolir kayak kereta api dan sekarang kapal? Enggak ya? Malah ada di buku apa itu burung pegar apa ya kalau nggak salah, itu yang dia tuh cuman keluar di akhir doang. Jadi kasusnya udah ada, baru dia dipanggil. Udah kasusnya udah diletakin terus ketika terancam gitu kita panggil Poirot. Baru kemudian dia mewawancarai ya seperti itu, baru diduksi. Oke. Nah, emang apa ya, beneran emosinya yang dimainkan. Oke. Nah, balik lagi ke filmnya, Riz. Tadi udah aku bilang soal musik ya. Terus kalau soal pemerannya sih ya bagus-bagus semua ya. Nggak perlu Armie Hammer, terus ada yang mirip Margot Robbie. Iya. Mirip banget tapi bukan ternyata. Kita dari awal tuh udah bertanya-tanya loh, itu bikin nggak fokus karena kita juga nggak kita aja lupa bahwa film ini akan main di tanggal hari Rabu tanggal berapa sih ini gitu. 9. Iya. Nah itu jadi memang fokusnya hanya karena aku kangen ya film detektif. Aku kangen banget karena memang secara jumlah nggak sebanyak itu banyak, kan. Dan ini it's good. Bagus. Maaf ya, nggak sebagus Murder. Saya belum nonton tapi ya Murder, kata Dasis begitu. Tapi nggak sampai jelek. Betul. Ya, dan elemen-elemen yang diubah dari novelnya ini saya bisa pahami karena emang dia pengen bikin yang lebih emosional lagi dan keterkaitan sama film pertama. Oke. Karena kalau di novelnya itu kan semuanya nggak berkaitan. Iya, lepasan ya. Nah, buat teman-teman juga yang belum nonton atau tertarik nonton tapi belum mengerti Hercule Poirot, mudah-mudahan sih jangan bosen di hampir separuh film pertama tadi ya. Nonton aja, ikutin aja dulu. Nanti pasti pas pembunuhannya udah terjadi itu menyenangkan sekali. Kalau bisa nonton dulu Murder on Orient Express ya, betul, karena ada tokoh yang balik. Ada muncul lagi di sini. Oke. Saking lamanya tadi saya tanya Mas Daris, ini tokoh ini ada nggak di Murder? Lupa ya? Iya lupa baru. Karena lama banget. Gitu. Udah lama sih, udah cukup. Dan karena kita nontonnya kan cukup mendadak juga ya, karena lupa. Jadi nggak sempet nonton ulang Murder itu. Betul. Tapi kelihatannya karena kita bahas tentang detektif pembunuhan, mungkin suatu saat kita bikin konten atau bahas tentang Sherlock juga kan. Inkarnasinya banyak nih. Iya, boleh. Ada Benedict Cumberbatch, ada si Robert Downey, novelnya sendiri gitu. Jadi dan tiga-tiganya kan berbeda sebenarnya. Semuanya berbeda. Ya, gitu. Boleh sih. Kebetulan saya juga cukup suka detektif. Nah, kalau mau ngomongin konten komik detektif, saya cukup lengkap komik detektif. Iya. Oke, siap. Kayaknya itu dulu ya, Riza. Iya, itu aja dulu. Mohon maaf sekali teman-teman, kami nggak bisa sebutkan identitas pembunuhnya. Iya, dan siapa yang terbunuh. Karena emang magisnya film di detektif itu di situ. Kalau kita biasa spoiler, tapi karena kita menahan diri banget. Mudah-mudahan yang udah nonton juga nggak komen tentang siapa yang mati ya. Gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten obrolan selanjutnya. Thank you.